Saya Doni Arait, masih bersama Anda di Kompas Pagi. Informasi dari Palu, Saudara, Gubernur Anwar Faid menegaskan komitmen menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang masih terjadi di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani peti yang melibatkan TNI dan Polri. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan aktivitas peti tidak boleh lagi dibiarkan. Terlebih sejumlah laporan menyebut praktik penambangan ilegal masih terjadi di kawasan Poboya, Kota Palu, serta di sejumlah titik Kabupaten Parigi Montong. Ini akan melakukan pertemuan, kita akan membentuk tim Satgas penertiban. Kemudian yang kedua, Satgas yang ada kemudian kita perluas, kita lengkapi lagi sehingga ini akan semakin kuat dan untuk mencoba mengambil tindakan di lapangan dalam rangka upaya untuk sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan sebagainya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyebut sepanjang tahun 2025 tidak menerima adanya laporan resmi terkait aktivitas peti. Namun Polda Sulawesi Tengah akan menindaklanjuti jika ada laporan mengenai aktivitas pertambangan emas ilegal. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah menegaskan aktivitas peti masih berlangsung dan meninggalkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah akibat penggunaan merkuri serta sianida dalam proses pengolahan emas. Pertama, terkait dengan peti yang ada di wilayah Kota Palu, khususnya di wilayah Kelurahan Poboya, ini saya kira harus menjadi perhatian serius, karena memang skalanya sudah sampai luasannya sudah sangat besar yang menggunakan perendaman, dan tentu kegiatan-kegiatan yang menggunakan perendaman ini juga menggunakan bahan-bahan kimia seperti sianida untuk menghasilkan logam. Sementara itu, data dari Yayasan Komik menyebut luas area pertambangan emas tanpa izin di kawasan Kayu Boko dan Air Panas, Kabupaten Parigi Montong mencapai sekitar 100 hektar. Sebanyak 78 hektar berada di Kayu Boko, sementara 22 hektar lainnya terdapat di kawasan Air Panas. Terkait dengan pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Montong, data yang kami himpun dari Map Biomas Indonesia, tercatat di Kayu Boko dan Air Panas total lubang tambang itu ada 100 hektar, di mana 78 hektar itu ada di Kayu Boko dan 22 hektarnya ada di Desa Air Panas. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan di lapangan, dari video yang ada itu masih ada 2 unit alat berat yang kita lihat dari video drone, dan itu tentu memberi dampak kebetulan di tengah sebelum hilir, karena di posisi area pertambangan peti ini itu di hulu, di tengahnya ini adalah lahan pangan berkelanjutan yang LP2B masuk juga dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Itu lahan pangan berkelanjutan yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan. Aktivitas tambang tersebut bahkan disebut berada di kawasan lahan pangan berkelanjutan yang selama ini menjadi sumber pertanian masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui pembentukan Satgas Peti bersama TNI dan Polri, penertiban tambang ilegal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan menyeluruh. Langkah ini diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas tambang ilegal, namun juga melindungi lingkungan serta menjaga keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.